Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di judulnya, saya akan membahas beberapa soal ini tentang bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Soal yang pertama, banyak rusuk dan sisi prisma segi 9 berturut-turut adalah untuk banyak sisi pada prisma itu bisa dirumuskan dengan n tambah 2, di mana n-nya itu adalah seginya berapa gitu ya, karena di sini segi 9 berarti kan jadi n-nya 9 ditambah 2 ini jadinya 11 gitu ya. Sedangkan untuk rusuk, kalau rusuk itu bisa dirumuskan 3n. Nah, dengan n-nya 9 berarti 3 kali 9, maka banyak rusuknya adalah 27. Jadi untuk rusuk dan sisi itu adalah 27 dan 11. Jadi jawabannya yang D. Untuk soal nomor 2, nama prisma tegak yang mempunyai rusuk sebanyak 42 adalah, tadi rusuk itu 3n. Nah, hasil dari 3n-nya itu haruslah 42 gitu ya. Sehingga n-nya namanya nanti itu adalah 42 dibagi 3, yaitu berapa? 14 ya. Jadi yang memiliki rusuk sebanyak 42 itu adalah prisma segi 14. Soal nomor 3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah... Volume prisma itu bisa dihitung dengan luas alas ya dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, di sini karena alasnya dia bilang berbentuk belah ketupat, maka untuk rumus luas alas di sini kita ganti dengan rumus belah ketupat. Jadi luas belah ketupat gitu ya, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Terus nanti baru dikalikan dengan tinggi prismanya. Berarti volume di sini sama dengan diagonal satunya 16 cm, berarti 16 cm dikali diagonal 2-nya 20 cm, terus dibagi 2 ya per 2, lalu dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya di sini 24 cm. Terus ada yang bisa diperkecil, ini 20 bagi 2 aja ya, yaitu 10 ya. Nah, berarti hitungnya gimana nih? Maka volume itu sama dengan 16 kali 10 kali 24 nanti cm kubik gitu ya. Nah, volume sama dengan 16 kali 10 itu 160. Nanti 160-nya baru dikali 24. Nah, ini hasilnya adalah 3840 cm kubik. Berarti jawabannya yang B ya. Soal yang keempat, gambar berikut ini adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki, panjang AB 6 cm, BC sama dengan AD sama dengan 5 cm, CD sama dengan 14 cm, dan AE sama dengan 15 cm. Luas permukaan prisma adalah... Nah, untuk luas permukaan prisma itu bisa dihitung dengan cara 2 kali luas alasnya, karena luas permukaan itu kan sebenarnya menghitung semua luas sisi-sisinya ya. Jadi yang bentuknya trapesium ini kan ada 2 nih, yang paling atas yaitu tutupnya, dengan yang paling bawah itu adalah alasnya. Jadi nanti ada 2 gitu, berarti bisa dihitung dengan 2 kali luas alas gitu, terus ditambah, nah nanti yang samping-sampingnya ini bentuknya itu persegi panjang gitu ya. Ada berapa bagian ini? 1, terus ini juga 2, terus 3 yang kanan sini, terus sama terakhirnya itu yang belakangnya CG CDHG gitu ya. Nah, itu bisa dihitung dengan cara, untuk simpelnya itu berarti keliling alas dikalikan dengan tinggi prismanya. Kayak gini. Sekarang kita hitung dulu luas alasnya ya. Jadi alasnya kan berbentuk trapesium sama kaki katanya. Ini udah saya perbesar. Ini tuh AB, terus ini CD. Nah, panjang AB itu katanya 6 cm. Ya, di sini 6 berarti. Terus BC sama AD sampai sini, BC-nya 5, terus AD-nya juga 5. Lalu CD itu 14, sini 14. Nah, terus luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar, jadi sisi sejajar yang atas sama yang bawah itu kita tambah, terus dikali tinggi trapesium dibagi 2.
Nah, ini untuk luas trapesium ya, luas alasnya. Oke, cuman di sini tinggi trapesiumnya tuh belum ada. Tinggi trapesium itu tarik garis lurus dari CD ke AB kayak gini nih. Di sini juga ada. Di sebelah sini boleh. Nah, kayak gitu. Cara menghitungnya nanti ini tuh bisa pakai Pitagoras ya. 14 dikurang 6 itu kan 8 cm. Jadi dari sini nih sepanjang garis merah ini tuh sama kan 6 cm. Nah, supaya 14 berarti itu kan sisanya 8. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi sebelah kiri 4, sebelah kanan 4. Jadi kalau ditambahin 4 tambah 6 tambah 4 itu totalnya adalah 14. Terus kalau udah kan di sini dia siku-siku. Jadi Pitagoras 4, 5, kalau pakai triple Pitagoras itu temennya pasti dapatnya 3. Jadi si tinggi trapesiumnya itu adalah 3 cm gitu ya. Kita hitung sekarang luas alasnya. Tadi atasnya itu adalah 14, ini ya. 14 terus ditambah bawahnya itu adalah 6, 14 ditambah 6 terus dikali tingginya itu 3, habis itu dibagi 2. Nah, berarti luas alasnya itu sama dengan 20 ya kali 3 dibagi 2. Ini kan 20 kali 3 60, 60 bagi 2 itu 30 cm persegi. Ini luas alasnya atau luas si trapesiumnya. Ini tadi tuh dia langkah yang pertama ya kan. Terus yang langkah keduanya kita hitung juga si keliling alasnya. Keliling alas berarti jumlahkan semua sisi di sini ya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA gitu. Keliling alas itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau AD. Nah, jumlahin tuh AB-nya itu 6, BC-nya 5, CD-nya 14, terus AD-nya 5 lagi. Ini berarti jadinya 30 cm ya. Nah, terus baru dimasukin ke menghitung luas permukaan dari prisma ini. Itu adalah 2 kali luas alas ya kan. Luas alasnya tadi 30, berarti 2 kali 30 cm persegi gitu kan. Terus ditambah dengan keliling alas. Keliling alasnya tadi kita dapat 30 cm ya kan, dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma itu tadi si AN segini kan. Nah, AN nya adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya 15 cm gitu. Masing-masing dikalikan dulu. Ini adalah 60 cm persegi terus ditambah 30 kali 15 itu adalah 450 cm persegi ditambah berarti diperoleh hasil 510 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan prismanya. Jadi jawabannya D ya. Soal yang kelima, alas suatu prisma berbentuk belah ketupat yang kelilingnya 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka volume prisma adalah, hitung volume lagi. Tadi volume itu bisa dihitung dengan cara luas alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk belah ketupat, berarti si luas alas ini kita ganti dengan rumusnya belah ketupat, yaitu D1 dikali D2, ya, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, ini rumus untuk volumenya. Sedangkan di sini nilai diagonalnya tuh cuma 1, baru ada si diagonal 24 cm aja. Satu lagi tuh diagonalnya belum ada. Oke, misalkan gambar belah ketupatnya nih, si alas prismanya itu seperti ini ya. Kalau dia belah ketupat itu kan panjang sisi semuanya sama. Itu. Nah, terus ada keterangan di soal katanya kelilingnya itu 52 cm gitu. Jadi mereka berempat ini kalau dijumlahkan hasilnya harus 52. Sehingga satu sisinya yaitu sisi belah ketupatnya itu adalah 52 dibagi 4 sama dengan 13 cm. Ya kan? Nah, di sini tuh panjangnya 13 cm semuanya 13 cm sehingga keliling totalnya itu adalah 52. Nah, selanjutnya keterangan berikutnya itu kan salah satu diagonalnya katanya 24 cm gitu kan. Anggaplah dari ujung kiri sampai ujung kanan sini. Itu panjangnya 24 cm. Terus nanti kan ada diagonal satunya lagi ya dari ujung atas sampai dengan ujung bawah. Nah, di sini nih ada titik tengah-tengah di sini kan, titik pertemuannya. Gitu. Jadi kalau dari ujung kiri sampai ujung kanan
itu 24, berarti setengahnya nih dari tengah sampai sana itu adalah 12 kan? Dapat dari mana tuh 12? Tinggal 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu sama dengan 12, ya kan? Jadi sepanjang ini nih dari tengah sampai ujung kanan itu 12 cm. Nah, setelah itu berarti kita bisa cari panjang garis dari ujung atas sampai ke tengah sini nih. Nah, yang biru ini ya, dengan cara pakai Pythagoras. Boleh triple Pythagoras karena ini sepertinya berlaku ya triple Pythagoras. 12 terus 13 itu temannya adalah 5 ya, 5, 12, 13. Nah, dari tengah sampai ke ujung bawah juga 5 berarti, karena sama kan, 5. Sehingga diagonal yang satunya lagi dari ujung atas sampai ujung bawah itu totalnya adalah 5 tambah 5. Jadi diagonal satunya itu adalah 10 cm. Kalau diagonal 2-nya ya tadi di soal yaitu 24 cm dan si tinggi prismanya ini adalah 15 cm. Terus kita tinggal masukin ke soal. Ke rumusnya. Jadi D1-nya itu adalah 10 cm dikali D2-nya 24 terus dibagi 2 lalu dikali tinggi prismanya 15. Ini 24 bagi 2 aja ya, 12. Berarti 10 kali 12 itu 120 terus dikaliin sama 15. Nah, ini hasilnya adalah 1800 cm3. Ini hasil volumenya. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ke-6, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka volume prisma adalah, masih menghitung volume juga ya. Tadi volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, ini karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka rumus luas alasnya kita ganti dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, atau boleh juga ditulis alas dikali tinggi bagi 2. Gini ya, lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Oke, nah sekarang tinggal siapa yang jadi alas segitiga, siapa yang jadi tingginya gitu, karena di sini ukuran panjangnya tuh ada 3 kan, ada 12, 16, sama 20. Oke, di segitiga siku-siku, ini udah saya gambarin ya, di sini siku-siku. Nanti di depan sudut siku-sikunya nih di sini, ini adalah hipotenusa kan. Nah, hipotenusa ini itu adalah sisi yang paling panjang. Jadi yang di sini pasti 20 cm gitu. Sementara yang sisanya 12 sama 16 itu boleh tukeran. Boleh di sini 12 atau di sini 16 juga nggak apa-apa. Ini saya tulis di sini 12 cm ya, ini sebagai alasnya, terus berarti sebagai tingginya adalah 16 cm. Jadi nanti yang dimasukkan ke sini itu volume sama dengan alasnya 12 dikali tingginya 16 terus bagi 2 lalu dikalikan dengan tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah 30 cm. Ini yang mana yang mau dikecilin? 16 dibagi 2 aja deh ya, dapat 8 ya kan. Berarti volumenya adalah 12 dikali, ini 8-nya saya kaliin 30, yaitu 240 ya, maka volumenya 12 kali 240. Hasilnya 2880 cm3. Oke, berarti jawabannya yang C. Nomor 7, diketahui sebuah prisma dengan alas belah ketupat, diagonal belah ketupat 6 cm dan 8 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah, ini menghitung luas permukaan. Tadi sebelumnya juga ada ya, ada. Luas permukaan itu bisa dihitung dengan cara 2 kali luas alas, ya kan? Terus ditambah dengan keliling alas, dikalikan dengan apa tadi? Tinggi prisma gitu. Nah, alasnya ini berbentuk belah ketupat kan. Nah, misalnya gambar belah ketupatnya tuh seperti ini ya. Jadi diagonal belah ketupatnya itu 6 dan 8 kan. Anggaplah dari ujung atas sini sampai ujung bawah itu panjangnya 6. Terus dari ujung kiri sampai ujung kanan itu panjangnya adalah 8. Jadi nanti dari ujung atas sampai tengah sini itu berarti panjangnya 3 ya. Karena 3 sama 3 itu jadi 6. Sedangkan dari tengah sampai ke ujung kanan itu 8 dibagi 2 berapa? 4 ya. Nah, nanti bisa di Pythagoras nih. 3 sama 4, 3, 4 temennya 5 di sini. Berarti semua sisi terluar nih yang garis hitamnya itu pasti sama, 5 semua.
Nah, kenapa sih kita harus hitung Pitagoras ini? Karena kita butuh untuk menghitung si keliling alasnya. Nah, keliling alasnya itu sama dengan 5 cm nih, ada 4 semuanya, berarti 4 kali 5 cm. Jadi keliling alasnya itu adalah 20 cm. Terus tinggal disubstitusi deh, dimasukin. Pertama kan ada 2 kali luas alas. Oh iya, luas alasnya juga belum kita hitung ya. Ini pertama nih, keliling alas. Terus yang kedua ada luas alas. Luas alas karena belah ketupat itu tadi apa? Diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya itu adalah 6 cm, diagonal 2-nya 8, terus dibagi 2. 48 dibagi 2. Luas alasnya adalah 24 ya. 24 cm persegi. Ya, dapat dari 48 dibagi 2. Kalau udah kita masukin, berarti luas permukaannya di sini 2 kali 24 cm persegi, terus ditambah keliling alasnya tadi 20 cm dikalikan dengan tinggi prismanya. Nih, tinggi prismanya itu 8 cm. 24 kali 2 itu 48 cm persegi, terus ditambah 20 kali 8 itu 160 cm persegi. Nah, ditambah jadinya 208 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ya, soal nomor 8. Sebuah prisma alasnya segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya 13 cm, 12 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas prisma adalah, ini maksudnya luas permukaan ya. Berarti dihitungnya dengan cara luas permukaan sama dengan, tadi apa? 2 kali luas alas ya. Terus ditambah dengan keliling alas. Terus dikali sama tinggi prismanya. Oke, ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kayak gini gambarnya. Terus di sini tanda siku-siku. Nanti di seberang siku-siku ini adalah sisi yang terpanjang. Kalau ukurannya 13, 12, 5, berarti di sini adalah 13 cm. Sisanya boleh tukeran. Di sini yang paling kecil aja lah, 5 cm. Terus di sini berarti 12 cm. Gitu ya. Sehingga yang pertama untuk luas alas segitiga apa? Luas alasnya berarti kan luas segitiga. Alas dikali tinggi bagi 2. Yang jadi alasnya itu adalah si 5 cm, tingginya 12 terus dibagi 2. 12 bisa bagi 2 ya, 6. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30 cm persegi. Nah, ini untuk luas alasnya. Yang kedua, kita bisa hitung keliling alas. Keliling alas berarti tinggal ditambahin aja semuanya. 5 cm, terus ditambah 12 cm, ditambah 13 cm. 12, 13 itu jadinya 25. 25 tambah 5, itu 30 cm. Nah, kalau udah dimasukin ke rumus untuk menghitung luas permukaannya. Ini sama dengan 2 kali luas alasnya itu 30 cm persegi. Terus ditambah keliling alasnya itu 30 cm dikali tinggi prismanya tadi 8 cm. Nah, kayak gini ya. 2 kali 30 itu 60 cm persegi. 3 kali 8 24, berarti ini 240 cm persegi. Terus ditambah, dapatlah hasil 300 cm persegi. Nah, jadi luas prismanya itu adalah 300 cm persegi. Jawabannya yang C. Lanjut, soal yang ke-9. Volume sebuah prisma adalah 480 cm3 jika alas prisma tersebut berupa segitiga dengan panjang alas 8 cm dan tinggi 6 cm, maka tinggi prisma tersebut adalah... Ini kan kaitannya dengan volume sebuah prisma gitu ya. Tadi kalau nyari volume itu kan volume sama dengan luas alas terus dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, ya kan, berarti rumus luas alas di sini kita ganti dengan rumus luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi, ya. Tinggi di sini tuh tinggi segitiga. Alas kali tinggi bagi 2, atau boleh juga ditulis setengah kali alas kali tinggi, nggak apa-apa. Terus di sini dikalikan dengan tinggi prismanya. Nah, yang udah ada angkanya, kita coba masukin. Yang pertama ada volumenya. Volumenya 480 cm3. Kita tulis di sini berarti 480 sama dengan, terus alas segitiganya itu 8. Berarti 8 dikali tinggi segitiganya 6 terus dibagi 2 ya. Habis itu dikali dengan tinggi prisma.
Nah, yang ini nih kita hitung aja dulu. 8 dikali 6 itu 48. 48 dibagi 2 itu 24 ya. Jadi ditulis 480 sama dengan 24 dikali dengan tinggi prisma. Nah, jadi tinggi prismanya itu sama dengan 480 dibagi 24. Kalau sama-sama dibagi 24, ini tuh berarti 20/1. Ya udah, jadi tinggi prismanya adalah 20 cm. Di pilihannya nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Harusnya segini ya, tinggi prismanya itu adalah 20 cm. Di pilihannya nggak ada. Oke. Soal yang ke-10 ya. Amir mempunyai sebuah sangkar burung berbentuk prisma segi 6 beraturan. Setiap rusuk kerangka terbuat dari aluminium. Tinggi sangkar burung 60 cm dan panjang rusuk alas 25 cm. Jika harga 1 meter aluminium Rp20.000, maka biaya pembelian aluminium seluruhnya adalah... Oke, jadi ceritanya si Amir ini mau bikin kerangka prisma ya, prisma segi 6 beraturan. Kalau digambarkan tuh seperti ini. Nanti tinggi sangkarnya, jadi rusuk yang tegak ini tuh panjangnya adalah 60 cm katanya gitu. Terus panjang rusuk alasnya ini di sini 25 cm. Nah, kita tinggal hitung aja 25 cm-nya ini butuh berapa rusuk gitu. Pertama ini 1, itu ya 2, terus 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan yang bawah ya, ada 6. Nanti otomatis yang atas juga pasti sama, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total seluruhnya untuk rusuk alas itu ada 12, ya kan, 6 sama 6. Jadi nanti si 25 cm-nya itu kita kalikan dengan 12. Nah, sekarang si rusuk tegaknya. Rusuk tegak itu yang ini. 1 gitu ya, terus ini di belakang 2, terus 3, 4, sini 5, terus ini 6. Nah, ternyata rusuk tegaknya itu ada 6. Jadi nanti si 60 cm itu kita kalikan 6. Nah, ini masing-masing dihitung dulu hasilnya berapa. 25 cm kali 12 itu 300 cm. Ya, terus 60 cm dikali 6 itu 360 cm. Kalau dijumlah berarti dia butuh 660 cm. Nah, harganya itu kan per meter ya, 1 meter aluminium itu 20.000. Nah, berarti ini harus dijadikan meter. Dari senti ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100 jadinya 6,6 meter. Oke, jadi butuh aluminium sepanjang 6,6 meter, maka biayanya itu nanti 20.000 ya dikalikan dengan 6,6. Nah, berapa ini totalnya? Jumlahnya adalah 132.000 ya, Rp132.000. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.